12/2021, tanggal 25 Desember 2021. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer dengan penuh sukacita menyampaikan selamat datang. Selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Selanjutnya, Majelis Jemaat GPM Ebenezer meminta perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat menyampaikan selamat merayakan Natal Kristus kepada seluruh warga jemaat. Semoga sukacita Natal tetap menjadi bagian kehidupan kita semua. 2. Kebaktian Minggu 26 Desember 2021 berjalan seperti kebaktian Minggu biasanya dan pelayanan sakramen baptisan kudus berlangsung pada pukul 09.00 di gedung gereja Ebenezer. 3. Kebaktian saat ini dirayakan dengan menggunakan tata kebaktian perayaan Natal Kristus. 4. Kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Nadia F. Manuputi JMA. 5. Nyanyian persiapan Kidung Jemaat 119 bait pertama dan kedua. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlif J.A. Koritelu, Penatua Benedictus Makasale. Dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat Natal for ketong semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai ibadah saat ini. Bersorak-soraklah hai seisi bumi, bergembiralah dan bersukacitalah hai penduduk dunia, sebab Tuhan Allah telah datang melawat umatnya dalam kelahiran Putra Natal, Yesus Kristus. Bersama para majus kita datang menyembahnya. Kita bertelut di palungannya, kita bersaksi tentang perbuatan tangannya yang menghidupkan dan menyelamatkan itu. Di dalam namanya yang agung dan kudus, Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mendasari kebaktian perayaan Natal Kristus di hari ini. Damai sejahteranya ada atas kita semua. Sambil tetap berdiri, Kidung Jemaat 100.
Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapak Ibu Saudara jemaat, silakan duduk. Jemaat yang terkasih, Natal Kristus, kelahiran yang mengampuni. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam kelahirannya yang sederhana, Kristus telah menunjukkan kasih-Nya untuk mengampuni dan menebus segala dosa kita. Karena itu, datanglah kepadanya dengan penuh kerendahan hati, dan berilah dirimu dibaharui dalam kasih-Nya. Di Natal nan putih ini, kasih-Mu kami alami dan kami sadar bahwa kelahiran-Mu membawa hidup baru, hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan menanti akan janji kedatangan-Mu. Jemaat kekasih Kristus, kelahiran Yesus Kristus dan kedatangannya adalah untuk membawa pembaruan dalam hidup kita manusia, agar setiap orang mampu membangun hidupnya. Firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati
mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan, agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita ada dalam pelayanan Sabda Natal, dan bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di saat ini terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kekal kudus, di saat ini dalam kebaktian Natal, kami anak-anak-Mu akan membaca Alkitab. Untuk itu kami mohon dan kami minta, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami dan layakkan kami, agar firman yang kami baca dan kami dengar ini akan selalu menjadi kekuatan pegangan bagi kami, di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25 yang dibawa perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menambahkan dia Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi, Shalom. Selamat Natal, Bapak Ibu, saudara-saudara. Terima kasih. Ada kue banyak di rumah. Ibu Pendeta belum dapat hantaran. Mungkin setelah ini bisa ada hantaran. Mantan Rektor Unpati Pate Telepta, kalau ada yang tahu, beliau pernah ditanya begini, "Pak, Bapak kan sudah jadi rektor, untuk apa Bapak ikut tiup sulap?"
Pak Tete Lepta bilang begini. Beta lupa nama kecilnya, mungkin Pak Co ya. Beliau bilang begini. Beta tiup suling, karena itu beta bisa jadi rektor. Singkatnya begitu. Tapi bukan soal itu sebetulnya. Hanya juga tidak diragukan tetap. Menjadi apapun itu, ya, sehebat, seluar biasa, semegah apapun itu, prestisius jabatannya ini, ya, hamil di luar nikah, begitu ya, mereka belum menikah dan hamil. Mungkin yang pertama mau ambil Maria, karena berbakti pada beta pun orang tetua keblong. Sudahkah beta bikin tanggung jawab pelayanan ini keblong dengan baik? Sudahkah beta menjadi apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam kapasitas sebagai pengabdi kah, sebagai pendidik kah, sebagai pejabat kah, sebagai legislator kah? Sudah beta bikin akang dem baik keblong. Karena kalau itu belum terjadi berarti ketong semua menyangkali peristiwa Natal itu. Berarti ketong semua menyangkali peristiwa Natal itu. Dan bukti paling otentik tentang kesetiaan Allah. Peristiwa Natal ini dalam pemberitaan Matius itu adalah penggenapan Yesaya 7:4 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan berakhir sampai di sini. Kalau hari ini COVID membuat ketong punya sendi-sendi ekonomi terpuruk dan ketong bisa mendapatkan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak mengapa. Kalau hari ini ketong sementara berjuang dengan ketong punya anak-anak supaya dong bisa dapat hidup yang lebih baik, seng apa-apa. Pertanyaannya adalah apakah ketong tetap setia ke seng? Ketong taat ke seng, sabar ke seng dengan proses itu. Karena Natal itu juga bagian dari proses untuk membuat ketong bertumbuh di dalam karakter untuk setia dan sabar. Ya kan? Yesus kan tidak gegabah. Yesus tidak bilang bahwa beta ini kan sudah bicara firman. Usia yang begitu muda beta bisa berkhotbah. Tapi Yesus tunggu sampai waktu 30 tahun baru dia dibolehkan bicara firman di rumah Allah dan bangkit. Artinya bangkitan itu. Jadi kalau kita menyangkali juga bahwa ada Natal, bahwa Yesus tiadaan itu, Yesus akan menjadikannya sebagai titik balik proses penyelamatan itu terjadi. Sama dengan ketong punya kehidupan hari ini. Bahwa ketika ketong bertahan di dalam ketong punya iman, bahwa ketika ketong berjuang dengan ketong punya kehidupan hari ini, dia tidak, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan pada waktunya. Ya. Jadi pada waktunya, pada waktu Allah, Bapak Ibu beta mau bilang, bahwa kadang-kadang ketong paksa ketong pun kehendak. Ketong sembahyang pada Tuhan, ketong bilang Tuhan beta mau, beta pun anak-anak diberkati. Tapi ketong lupa bahwa ketong punya tanggung jawab sosial juga untuk membantu. Anggayo prau. Ke waktu Tuhan itu, ketika ketong seperti dikatakan dalam Alkitab, ketika Sion itu dipulihkan maka orang lupa. Orang bersorak-sorai, orang bingung, wah, ketong sudah ada dalam keadaan ini. Orang-orang paling dipercaya di negara hari ini. Beta pernah mewawancarai 2 orang. Kan ini memberikan catatan penting. Yang pertama itu mewawancarai Pak Martinus Hukom untuk majalah gereja. Beliau itu SMP-nya di Piru. Ya. Bapaknya guru, mamanya tidak bekerja. 8 saudara. Hanya dia yang sekolah di Ambon. Kemudian beliau sekolah di SMA 3. Ya. Kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Selamat pagi Bapak Ibu yang berupa semoga lagu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan mengingatkan kita untuk selalu dapat merayakan Natal dengan rendah hati dan telah tiba di hari
seperti para majusi yang telah mempersembahkan kemenyan emas dan mur sebagai persembahan yang indah bagi Sang Raja Damai. Maka marilah dalam keling memberdayakan dan memberi hidup. Jesus is coming. Oh,
Jesus is coming. Oh, Jesus is coming for you and for me. Pujian yang luar biasa, segala kemuliaan bagi Allah. Kami kasihi, kami sungguh menyadari bahwa semua ini boleh terjadi karena kasih dan penyertaan Tuhan semata. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memastikan
bahwa hidupnya tanpa campur tangan Tuhan. Dan karenanya kami menikmati anugerah ini karena Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Meski jalan-jalan hidup kami mungkin tidak mudah Tuhan. Kami punya banyak persoalan dalam rumah tangga kami. Kami masih terus bergumul dengan kehidupan kami saat ini. Mungkin di antara kami ada yang tidak punya pekerjaan, masih mencari-cari pekerjaan. Dan itu mungkin membuat kami frustrasi dengan hidup kami. Mungkin membuat kami putus asa, Tuhan, kecewa, sedih, marah. Mungkin di antara kami yang masih bertanya kenapa Tuhan mengambil orang-orang yang kami kasihi. Kenapa kami harus kehilangan orang tua kami. Mungkin di antara kami yang sementara bergumul dengan sakit. Yang sakit keras, yang sulit diobati. Lalu kami bertanya kenapa ini bagi mereka yang punya tanggung jawab. Yang bekerja di kantor, dalam kapasitas, dalam jabatan apapun yang mereka punya. Mereka yang bekerja sebagai pegawai TNI, Polri. Kami sebagai anak-anak hidup, membangun relasi yang baik, yang saling hormat, saling itu bisa menjadi hilang. Menjumpai kami manusia, tua gama para pengasuh, mereka yang adalah koordinator unit dan sektor, mereka yang melayani Tuhan dalam kapasitas mereka. Biarkan kemuliaan Tuhan kami bawa seluruh pergumulan kami Tuhan. Ibadah perayaan Natal di saat ini bagi kami yang melayani terus dipakai Tuhan untuk melayani di mana saja Tuhan mengutus. Bapa di sorga, ampunilah kami Tuhan untuk salah dan dosa yang kami lakukan terhadap Engkau. Kami melanggar kehendak Tuhan, kami melukai hati sesama kami, saudara kami, orang tua kami, suami atau istri atau anak-anak kami, sesama rekan pelayan kami. Kami minta ampun Tuhan, supaya kami kembali mengoreksi diri kami dan kami hidup di dalam kelimpahan dengan sukacita Natal di saat ini. Ini kami Tuhan dalam gumulan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini, maafkanlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Amin. Jemaat kekasih Kristus, beta jemput jemaat berdiri. Sama-sama kita lantunkan.